Mengetahui produk yang dihadirkan oleh Pak Ruben Tahik sebagai konsultan perencana itu hanya SID dan perlu harus ada DED. Namun kenapa PPK tidak melakukan DED? Karena keterbatasan anggaran. Kemudian ada beberapa perubahan spesifikasi terkait dengan pekerjaan sumur bor itu dilakukan berdasarkan asesmen dari Kementerian PUPR, ya, di mana 1,5 liter per detik dirubah menjadi 2 liter per detik itu bukan merupakan produk dari SID yang disampaikan oleh Pak Ruben Tahik. Sehingga ketika anggaran terjawab menggunakan 2 liter per detik berdasarkan hasil asesmen dari PPK dan Kementerian PUPR, maka itu tidak secara langsung tidak harus menjadi tanggung jawab pidana dari Pak Ruben Tahik sebagai perencana SID. Itu kesimpulan dari closing statement kami. Poin pertama adalah LHP. Itu. Kakak sebagai kuasa hukum, ya. Ini kan kuasa hukum dia harus objektif dan tetap netral. Nah ini tadi ada dua ahli yang ditolak oleh pengadilan, itu apa dasar hukumnya? Dari pandangan kuasa hukum sendiri, ada pendasaran hukum atau itu hanya terjadi penolakan itu didasarkan pada keyakinan hakim atau kesimpulan hakim? Bagi kami penolakan pertama itu penolakan terhadap BAP dari ahli auditor. Kemudian ada ahli konstruksi yang dihadirkan oleh JPU, itu juga ditolak. Kenapa ditolak? Menurut majelis hakim, ini kan fakta persidangan ya, menurut majelis hakim itu karena LHP harus merupakan dokumen yang harus sudah ada dalam berkas perkara. Kita tahu bersama bahwa LHP ini adalah pintu masuk tipikor. Ketika tetapkan orang tersangka, LHP itu sudah harus ada. Namun ternyata LHP itu baru diserahkan pada saat persidangan sudah berlanjut, maka secara otomatis majelis menolak. Dan bagi kami itu sangat objektif. Majelisnya sangat objektif. Ada di pintu masuk ya? Iya, majelisnya sangat objektif. Karena bagaimana kami melakukan pembelaan kalau kami tidak punya data itu sebagai data pembelaan. Itu yang pertama, itu terkait dengan LHP-nya ditolak itu. Yang kedua, terkait dengan ahli auditor. Kan LHP dibuat oleh ahli, ya toh? Nah, kemudian ahli itu harus didengarkan keterangannya dalam persidangan. Nah, mestinya dalam dokumen perkara, dalam BAP, ahli itu sudah harus di BAP. Keterangan ahli itu sudah ada dalam BAP. Namun, teman-teman JPU meminta ahli itu untuk memberikan keterangan di mana dia adalah ahli di luar BAP. Sekali lagi, ahli auditor itu diminta untuk memberikan keterangan di mana ahli tersebut adalah ahli di luar BAP. Berdasarkan perhitungan ahli itu yang kerugian sampai 1, sekian miliar. Iya, tetapi ahli itu belum ada dalam BAP. Sehingga itu ditolak. Bagi kami majelisnya objektif. Bagi kami objektif. Toh kalau itu pun diterima oleh majelis, yang pasti kami keberatan. Yang pasti kami sebagai pengacara pasti keberatan. Dan secara spontan teman-teman pengacara lain menyatakan keberatan kalau menghadirkan ahli di luar BAP. Baik, pertegas lagi yang soal langkah selanjutnya, karena ada beredar kabar tuh bahwa akan ambil langkah hukum di Komisi 3 DPR. Itu bagaimana? Kalau itu nanti kami bersama dengan keluarga sepakati dulu. Ini kan kita sepakat dulu karena ini bukan keputusan kami dari, tapi itu ada potensi. Saya ulangi lagi terkait dengan LHP supaya publik juga tahu. Tadi dalam closing statementnya jaksa penuntut umum baru meminta untuk melampirkan. Apabila di kemudian hari ternyata LHP itu ada dalam berkas persidangan, maka tentu itu pun kami akan ambil langkah hukum yang tegas. Kita dengar bersama bahwa baru diminta dalam closing statement untuk melampirkan LHP. Dan dalam persidangan tadi juga tidak ditanggapi oleh majelis hakim. Sehingga apabila dalam perjalanan ternyata LHP itu ada dalam dokumen perkara, maka itu adalah hal lain yang akan kita. Hari ini dalam pokok perkara ini belum ada LHP. Belum ada. Tadi kan teman-teman media dengar JPU masih meminta untuk dilampirkan bersamaan dengan closing statement. Nah, agar menjadi pertimbangan. Kemudian selanjutnya belum ada keputusan apakah LHP itu diterima atau tidak. Nah, sehingga kami mewanti-wanti apabila
di kemudian hari ada dokumen itu dalam dokumen perkara, bagi kami itu bukan fakta persidangan. Terima kasih.